Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, anak-anakku dari SMP 10 Depok. Bagaimana kabarnya? Semoga tetap dalam kondisi yang baik, prima, dan tetap semangat untuk belajar ya. Oke, minggu lalu kita sudah selesai mengadakan ulangan mengenai pola bilangan, latihan ulangan sih sebenarnya ya. Oke, kali ini saya akan membahas mengenai bidang kartesius. Nah, di sini bidang kartesius itu adalah materi bab 2 di semester 1 kelas 8 kurikulum 2013 yang revisi. Oke, jangan lupa untuk komentar di bawah dengan menuliskan nama dan kelas kalian, dan bila nanti di video ada yang ingin ditanyakan, silakan tanya melalui kolom komentar. Oke, langsung aja kita lihat itunya ya, soal dan materinya ya. Oke, bidang kartesius di sini sebenarnya itu adalah lanjutan. Mungkin kalau kalian ada yang ingat, dulu di SD pernah belajar. Jadi bidang kartesius ini adalah salah satu materi di dalam matematika yang sangat berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari. Nah, fungsinya untuk apa sih bidang kartesius itu? Nanti kita sambil penjabaran ya. Oke. Nah, mengenal tentang sistem koordinat. Nah, sistem koordinat itu koordinat kartesius ya, itu adalah suatu sistem untuk menentukan posisi suatu titik. Jadi ada suatu titik nih. Nah, titiknya itu bisa berupa benda atau unsur geometri. Misal kalau di matematika nanti ada persegi, segitiga, segi panjang, lalu lingkaran, dan sebagainya. Nah, dia menggunakan satu atau lebih bilangan dan memiliki acuan sumbu yang tetap. Nah, sumbu yang dimaksud ini adalah ada yang sumbu X, ada yang sumbu Y. Nah, di sini kalau sumbu X disebutnya sebagai aksis, sedangkan sumbu Y disebut sebagai ordinat. Nah, tadi kan sempat disinggung nih kaitan erat dengan sistem koordinat dengan kehidupan sehari-hari. Nah, kaitannya itu biasanya kalian bisa melihat di peta itu yang ada di sekitar kita dulu ya. Di peta itu ada namanya bujur timur, bujur barat, terus garis lintang, garis bujur tadi ya. Nah, itu adalah salah satu penerapan bidang kartesius atau sistem koordinat di sini dalam bidang IPS, khususnya untuk geografi. Nah, untuk pesawat juga bisa dia untuk menghitung ketinggian pesawat atau nanti kedalaman kapal selam, itu bisa seperti itu. Nah, lain lagi misalkan kalian menggunakan titik untuk menentukan alamat yang ada di undangan pernikahan. Di situ kan suka ada ya denah alamatnya ya. Alamat tempat diadakannya suatu acara seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, pada sistem koordinat kartesius itu ada namanya kuadran. Nah, di sini pengenalan kuadran hanya sebatas dia itu ada di sumbu X dan sumbu Y-nya aja. Nah, nanti untuk di SMA kalian akan menggunakan kuadran itu untuk bab trigonometri. Nah, di sini ada kuadran 1 dimulai dari sisi sebelah kanan atas. Itu nilai X dan Y-nya positif. Kenapa? Karena sumbu X ke sini. Oh, ini terbalik ya gambarnya ya. Oke, kita balik dulu mungkin gambarnya. Ini di sini soalnya Y, ini salah ya gambarnya. Bentar. Pakai ini aja deh. Oke. Oke, di sini salah ya, ada kesalahan tulis. Di sini harusnya X. Di sini yang harusnya Y.
Nah, di sini kuadran 1 itu nilai X-nya itu positif, Y-nya positif juga. Jadi nanti jika kalian teruskan sumbu X ini terus ke kanan, nah nanti akan membentuk kuadran 1 dengan Y-nya juga harus positif. Ya, jadi dari 6 terus nanti ke atas itu boleh. Nah, terus kuadran 2, di sini X-nya itu minus. Kenapa? Karena di sini nih, dari sini sampai sini, X-nya itu minus. Sedangkan yang tadi dari sini sampai sini, ini X-nya, sorry. Sedangkan kalau dari titik 0 ke kanan, itu nilai X-nya itu adalah positif. Tadi yang ke kiri itu negatif. Dan Y-nya masih positif. Kenapa? Dia adanya nih, batas daerahnya itu dari sini. Kenapa ini? Ya, dari sini sampai sini. Dan ini semua masuk ke dalam kuadran 2. Dan tadi kuadran 1-nya di sini. Nah, gitu. Sedangkan kuadran 3, nilai X dan Y-nya sama-sama negatif. Kenapa? Karena di sini sumbu X-nya ke kiri dan sumbu Y-nya itu ke bawah. Jadi nanti sebatas ini, jika kalian teruskan, itu akan membentuk kuadran 3. Jadi dia itu, kuadran 1, 2, dan 3 sampai 4 itu melawan arah jarum jam. Kalau jarum jam kan ke sini nih. Nah, kalau ini dia kebalik. Jadi dari kanan ke kiri gitu ya. Kayak ini udah berantakan banget, kita hapus. Nah, di sini sedangkan kuadran 4, X-nya itu positif ke kanan, sedangkan yang Y-nya itu negatif. Nah, bisa kita kasih contoh di sini. Kuadran titik 2,3 itu pasti ada di kuadran 1. Kenapa? Karena X dan Y-nya positif. Sedangkan min 2,3 dia pasti ada di kuadran 2. Kenapa? X-nya negatif, Y-nya positif. Ini yang ditulis X, Y ya. Jadi ditulisnya X-nya dulu baru Y-nya. Kayak gitu. Lalu, min 2, min 3. Jadi min 2, min 3 ada di kuadran 3. Jadi X-nya negatif, Y-nya juga negatif. Sedangkan yang ada di kuadran 4 itu adalah 2, min 3. Jadi 2-nya positif, 3-nya negatif. Seperti itu. Semoga bisa dipahami ya. Kita lanjut. Nah, di sini ada latihan soal. Sebutkan semua titik yang berada di kuadran 1, 2, dan 3 sampai 4. Oke. Ini kita hapus dulu aja ya, buat menjawab pertanyaannya. Sebentar. Oke. Tadi kan suruh menyebutkan titik yang berada di kuadran 1. Nah, oke. Nah, ini udah benar ya. X-nya ke kanan, Y-nya yang berdiri. X-nya yang tiduran gitu deh. Oke, sekarang di kuadran 1. Oke, di kuadran 1 itu ada titik A ya. Di situ titik A. Titik A berada di titik 2,6. Jadi perhatikan 2-nya dulu nih ke kanan, baru ke atas gitu ya. 2,6. Lalu di kuadran 1 ada titik B ya, satu lagi ya, yaitu 5,5. Nah, seperti itu. Lalu kita bergeser ke kuadran 2 karena di kuadran 1-nya sudah habis. Kuadran 2. Nah, di kuadran 2 itu kan tadi ada di posisi sebelah kiri yang atas ya. Jadi di situ ada titik C dan ada titik D. Nah, C-nya di sini min 4 dulu, baru 3 gitu ya. Yang titik C min 4,3. Seperti itu. Dan yang D-nya itu titik min 5,6. Min 5,6. Ya, jadi di sini D-nya ke atas baru ke samping kanan.
Seperti itu. Lalu kuadran 3. Nah, kuadran 3 ada di sebelah kiri bawah, yang ini ya. Itu ada titik E dan titik F. Oke. E-nya itu adalah min 3, min 3. Dia angkanya sama ya, ternyata. Min 3, min 3. Lalu yang titik F-nya. Titik F ada di min 5, min 6. Hati-hati penggunaan tanda minus dan positifnya ya. Jadi, kalau kalian salah menuliskan minus atau positif atau plus, nah itu bisa mempengaruhi jawaban kalian. Jadi bisa jadi salah, kayak gitu ya. Nanti hati-hati. Oke, lanjut ke kuadran 4. Oke, kuadran 4 juga di situ ada 2 titik, yaitu ada titik G dan H. Titik G itu adalah 5, min 4 di sini ya. X dulu baru Y. Jangan lupa. Lalu titik H. Bentar. Titik H itu ada di 3, min 6. Seperti itu. Oke, nah ini adalah jawaban latihan soal pada bidang kartesius yang pertama. Kita lanjut ya ke slide selanjutnya. Oke, nah di sini ada jarak titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jadi, di sini kita ambil titik A. Titik A itu kan titiknya itu 2,3. Kita akan mencari jarak titik terhadap sumbu. Sumbu apa? Di sini ada sumbu X. Oke, kita cari. Dari A, sumbu X itu kan ke samping sini ya. Ini salah nih. Ini ada 2. Dari A sampai ke angka 2 ini, itu kan di sumbu X, itu ada berapa? 1, 2, 3. Maka, sebentar, kita ini ya. Biar terlihat. Oke, nah dari A tadi mau ke sumbu X ini kan 1, 2, 3. Seperti itu. Lalu mau ke sumbu Y-nya berarti ke kiri. Sumbu Y kan ada di sini. Jadi ada 1, 2. Seperti itu ya. Itu yang titik yang pertama. Jadi bisa dikatakan dari titik A menuju ke sumbu X itu ada 3 satuan. Nah, kalau di sumbu Y ke titik A atau dari titik A sampai ke sumbu Y itu ada 2 satuan tadi ya, caranya seperti itu. Lalu titik B di sini, titik B itu adalah 5, min 5 ke sini. Nah, di sini kita lihat mau ke sumbu X. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 satuan. Lalu dari B ke sumbu Y. 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu ya. Jadi ada 5 satuan. Nah, perhatikan nanti jika kalian menggambar bidang kartesius pada buku kotak-kotak atau buku kartesius. Jadi, di sini kalian menuliskan angka-angkanya tepat pada garis-garisnya. Lihat ya, di sini kan ini garis mengikuti buku kartesiusnya. Lalu lihat 6 pada garis, 5 juga pada garis, 4, 3, 2, 1, 0 juga semua pada garisnya masing-masing. Jadi gambar kalian itu akan jauh lebih rapi seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Sekarang dari titik C. C itu adalah min 5,1. Nah, dia ke sumbu X cuma ke bawah sini nih. Set. Oh, cuma 1. Sedangkan dari titik C ke sumbu Y itu ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi ada 5 satuan. Sedangkan titik D mau di sini kan titiknya min 1,0. Kenapa jadi min 1,0? Karena di sini nilai sumbu Y-nya itu nggak ada.
ya itu berarti 0. Nah, kalau misalkan ke sumbu X-nya itu ada tepat pada titik min 1. Jadi titiknya min 1,0. Nah, di sini jadi jaraknya 0 satuan terhadap sumbu X-nya, karena nggak ada jaraknya ya. Lalu terhadap sumbu Y-nya kan dari sini sampai sini. Nah, cuma ada 1 satuan. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini latihan soal. Tadi kan ada sebutkan titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, F, G, H. Dan itu nyari jarak terhadap sumbu X juga terhadap sumbu Y. Oke, kita copy paste saja ya dari sini. Oke, ini kita hapus dulu aja supaya muat. Salah. Oke. Yang tadi juga kita copy paste aja ya di sini. Ini aja kita copy biar nggak bolak-balik. Oke, ini kan sebenarnya gambarnya masih sama kayak yang tadi ya. Jadi ini saya tinggal memasukkan nilai A ke sini, B di bawahnya, oke. Terus sini C kita tulis juga sama, yang D juga sama. E dan F juga kita masukkan. Oh dia kurang besar. Yang F kita masukkan juga. Oke, kurang 1 kolom. Nggak kepindah dia. Nah, oke. Jadi di sini sudah ada E, F, G, H. Ada 8 ya. Ada 8 titik. Nah, titik-titik tersebut kita disuruh mencari jaraknya terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke, kita balik lagi flashback ke yang slide sebelumnya. Kalau kita lihat, di sini kan sumbu X-nya itu 2, sumbu Y-nya 3. Nah, kalau di jarak terhadap sumbu X, nah jadi yang kita ambil adalah nilai dari sumbu Y-nya. Jadi di sini adalah 3. Sumbu Y-nya berarti di sini 2. Jadi kebalikannya gitu ya. Sedangkan ini 5-nya ke sini, ininya ke sini. Kak, kenapa di situ nggak minus 5? Oke. Gampangnya gini, jarak itu nggak ada nilai minus. Contoh misalkan, jarak kalian, rumah kalian terhadap sekolah minus 10 km. Itu nggak ada kan ya? Kayak gitu. Nah, sama halnya seperti misalkan tinggi manusia ada yang minus? Tentu nggak ada gitu ya. Nah, kecuali misalkan arti minus di situ adalah kedalaman di bawah permukaan air laut. Contoh, kedalaman kapal selam berada di minus 20 meter. Nah, berarti itu sama aja 20 meter di bawah permukaan air laut. Itu kalau itu tidak apa-apa. Cuma kalau di sini kan jarak ya, jarak tempuh itu kan nggak mungkin dia itu hasilnya minus. Seperti itu. Jadi kalau misalkan di sini ada minusnya di sumbu X, berarti dia jadi tetap positif. Seperti itu. Jangan ditulis negatifnya. Karena nanti kalian salah. Seperti itu ya. Perlu diingat. Oke. Mudahnya nanti di sini tinggal kita balik-balikan aja ya. Sumbu X-nya di situ kan berarti ada 6. Sumbu Y-nya 2. Terus di sini terhadap sumbu X-nya 5. Terhadap sumbu Y-nya juga 5. Lalu di sini sumbu X-nya 3.
Nah, terhadap sumbu Y-nya bukan minus 4 ya, tapi 4 aja. Nah, terhadap sumbu X-nya itu ada 6, terhadap sumbu Y-nya 5, terhadap sumbu X-nya 3, Y-nya juga sama 3. Lalu terhadap sumbu X-nya 6, di sini ada 5. Lalu G itu di situ berarti terhadap sumbu X-nya itu 4, terhadap sumbu Y-nya berarti 5. Jadi kebalik-balikan ya. Oke, terus dari sumbu X ke titik H itu adalah 6, dari sumbu Y ke titik H itu berarti 3. Seperti itu. Sangat mudah ya. Semoga bisa dipahami. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke dalam titik acuan. Nah, jadi di sini bagaimana jika titik acuannya kita geser? Maka posisi-posisi titik acuan ditulis dengan nilai baru dan berbeda dibandingkan dengan sebelumnya. Posisi tersebut bisa dihitung dengan menggunakan rumus atau formula sebagai berikut. Nah, jadi gini. Kalau tadi di sini titik acuannya itu adalah sumbu X dan sumbu Y. Sedangkan sekarang nanti ada 2 titik nih. Ada satu titik atau suatu keberadaan, misalkan kamu berada di titik 5,5, sedangkan temanmu ada di titik 2,0. Nah, jadi titik acuanmu itu adalah terhadap temanmu. Nah, ini gimana nih cara menentukannya? Oke, mungkin ini rumusnya itu tidak baku, jadi bisa jadi nanti ketika kalian melihat di buku-buku lain, itu rumusnya tidak seperti ini. Tapi intinya sama, hanya penulisannya aja yang berbeda. Oke, kita lihat di situ XB atau nilai sumbu X barunya itu bisa dicari dengan X yang lama atau titik pada sumbu X yang lama dikurangi dengan X yang acuan. Lalu yang YB itu berarti Y lama dikurang Y acuan. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal yang ini ya. Perhatikan diagram Cartesius ini. Tuliskan koordinat atau posisi relatif B terhadap titik acuannya D. Jadi B di sini acuannya itu adalah D. Nah, di sini kita lihat titik lamanya itu adalah si titik B, min 5, min 3. Sedangkan titik D itu adalah 5,4. Lalu di sini kan X-nya berarti min 5, Y-nya adalah min 3. Sedangkan yang titik acuannya, X-nya 5, Y-nya itu adalah 4. Dengan rumus seperti ini, yang tadi, bisa kita dapatkan, oh ini maaf, ada kesalahan menulis. Di sini kan rumusnya X lama ya. X lamanya itu adalah min 5. Jadi kalian ganti di buku catatan kalian ya. Lalu dikurang dengan titik acuannya. Berarti di sini adalah 5. Terbalik ya ini ya. Oke. Di sini dikurang 5. Berarti min 5 itu harusnya min 10. Itu hati-hati ya nanti ya. Oke, lanjut yang Y-nya di sini harusnya min 3 dulu berarti ya. Min 3 nanti min 4. Nah, seperti ini min 3 min 4. Jadi seharusnya jawabannya itu adalah min 7. Maka titik barunya itu adalah min 10, min 7. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada latihan soalnya, diagram di samping. Ini saya bahas yang nomor satunya aja ya. Nanti nomor lain bisa kalian mengikuti. Nah, perhatikan perhatikan diagram Cartesius di samping. Tuliskan koordinat atau posisi relatif titik A terhadap titik D. A terhadap D. Nah, menggunakan rumus yang tadi, oke, ini saya copy paste dulu. Nah, di sini, ini saya geser sebelah sini dulu ya. Nah, titik A-nya itu adalah titik 2,0.
6. Oke, kita ganti di sini. 2,6. Lalu titik acuannya itu adalah D. D itu adalah min 5,6. Min 5,6. Maka X-nya di sini titik lama itu berubah jadi 2, yang Y-nya jadi 6. Lalu di sini menjadi min 5, yang bawahnya jadi 6. Nah, di sini kita lihat rumusnya masih sama, tinggal X lamanya diganti dengan 2 dikurang dengan min 5. Nah, seperti ini. 2 dikurang min 5, jadi min ketemu min, jadi plus, berarti 2 plus 5, yaitu adalah 7. Lalu yang Y barunya, Y lamanya itu adalah 6, Y barunya juga ternyata 6 ya. Oke, atau Y acuan juga boleh deh, sama aja. Jadi 6 dikurang 6, maka hasilnya itu adalah 0. Nah, sebenarnya kalau kita lihat ya di sini, ini gambar akan saya perbesar. Sebentar. Oke, ini gambar akan saya perbesar. Kalau kita lihat di sini dari A ke D, di sini kan dia titiknya ke kiri ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sama seperti tadi, jadi terhadap titik X-nya itu adalah 7. Ini yang X-nya ya. Lalu yang terhadap Y, karena dia tidak memiliki perpindahan terhadap Y, maka Y-nya tadi 0. Oke, kita back ke tadi ya. Oke. Saya geser. Makanya tadi ya, di sini belum saya ganti. Tadi 7,0. Seperti itu. Jadi sebenarnya sama aja ya. Jarak terhadap titik, tapi titik acuannya diganti dengan titik lain, bukan terhadap sumbu. Seperti itu. Oke, semoga mudah dimengerti. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Koordinat titik di antara dua titik. Oke, itu rumusnya ya. M dikali XB ditambah N kali XA per M plus N. Aduh, kok pusing banget ya. Coba kita langsung aja ya, lihat di pembahasannya. Oke, nah di sini diketahui titik A itu adalah min 1, min 2. Sedangkan B itu adalah 9,13. Dan titik P terletak di antara A dan B. Sehingga AP banding PB itu adalah 3:2. Jadi gini maksudnya. Ini titik A nih. Ini titik B. Nah, di antara titik A dan titik B itu ada titik lagi, namanya titik P. Nah, di sini mau nanti kalian ganti dengan huruf apapun, bergantung dengan soal, itu tidak mengapa ya. Jadi di sini kita harus mencari titik P. Sedangkan yang diketahui perbandingan antara jarak AP dengan PB dari A ke P itu sama aja 3 kalinya. Sedangkan dari P ke B itu jaraknya 2 kalinya. Atau misalkan kalau di sini dari A ke P kalian jaraknya itu ada 3 langkah. Sedangkan dari P ke B di sini jaraknya hanya 2 langkah. Seperti itu kurang lebihnya ya. Nah, jadi di sini M-nya itu adalah jarak si AP di sini. Jadi itu adalah 3. Sedangkan XB-nya atau yang barunya di sini bukan X baru, maaf. Titik X pada B-nya itu adalah 9. Jadi M-nya tadi 3 di sini. B-nya itu adalah 9 titik X-nya. Lalu N kali XA. N-nya tadi di sini 2. XA-nya itu adalah min 1. Jadi ada XB, ada XA. Seperti itu ya.
Nah, di sini per M plus N, berarti 3 tambah 2. Nah, 3 kali 9 itu 27. 2 kali min 1, min 2. Tadi dapat dari mana sih ini? M-nya itu 3, N-nya itu 2, 9-nya adalah XB, di sini min 1-nya adalah si XA. Maka 27 plus min 2, plus ketemu minus jadi minus, jadi 27 minus 2 itu adalah 25. Tadi 3 tambah 2 itu 5, berarti 25 per 5, yaitu titiknya adalah 5. Seperti itu. Sekarang lakukan hal yang sama untuk yang P-nya, untuk titik Y-nya. M kali YB ditambah N kali XYA. Jadi M kan tadi tetap 3 ya, di sini 3. Lalu YB-nya itu adalah di sini titik Y pada nilai titik sumbu Y pada titik B. Di sini adalah 13. Lalu nilai N-nya 2 di sini. Lalu YA-nya min 2 di sini. Jadi 3 kali 13 itu 39. Ditambah 2 kali min 2 ya min 4. 3 plus 2 itu 5. Jadi tinggal 39 plus minus berarti jadi minus. 39 plus kali minus tadi minus jadi 39 minus 4. Yaitu adalah 35. 35 bagi 5. Ya hasilnya adalah 7. Seperti itu. Maka bisa kita simpulkan titik koordinat titik P-nya itu adalah 5,7. Seperti itu. Oke, di sini ada latihan soal lagi. Kita copy paste dari yang tadi aja ya, supaya lebih cepat. Tidak terlalu turun ternyata. Nah, oke. Saya tinggal hapus bagian bawahnya. Ini juga bisa dihapus. Jadi kalian bisa sambil lihat ya cara saya dalam mengetik matematika di komputer, karena ya sedikit beda dengan yang ada di tulisan gitu ya. Oke. Nah, di sini kita ke XP dulu. Nah, di sini sama dengan kita bikin pecahan. Pecahan itu seperti gimana? Kalian cari tombol ini. Kalau ini kan saya sudah naruh di sini ya, karena sering saya gunakan. Atau kalau misalkan kalian belum tahu, ada di insert. Nanti equation, jangan pencet yang bawahnya, tapi yang atasnya. Pencet 2 kali. Nah, itu nanti kalian karena ingin membuat pecahan, kita pakai fraction. Nah, ambil yang ini. Nah, muncul lah seperti itu ya. Nah, tadi M-nya. M-nya itu adalah 2. 2 dikali, ini bukan dikali, kalinya ada di sini. Nah, XB, berarti yang ini ya, kali 5. Lalu nanti ditambah N-nya di sini adalah 1. XA-nya adalah min 4, berarti 1 dikali min 4. Kak, kenapa nggak pakai X sih? Ya karena dalam matematika di sini ada perkalian di sini ya. Nah, nanti kalian tinggal lihat nih. Di sini basic math ada plus minus, ada ini infinity, ada sama dengan, tidak sama dengan, ini tak hingga, ini dikali, bagi, tanda seru, ini untuk faktorial, ini alfa, kurang dari, dan seterusnya. Ini ada juga huruf Latin. Kalau di sini kalian ganti nanti ada Greek. Greek itu berarti bahasa apa atau tulisan Yunani gitu ya. Lalu di sini letter simbol seperti ini. Terus operation. Nah, di sini lebih banyak lagi dari yang basic math. Lalu arrows atau arrows ya. Nah, di sini adalah tanda panah yang ada di dalam matematika. Jadi di sini semua beda ya. Jadi nggak cuma matematika sih sebenarnya, perhitungan matematis gitu ya. Negasi itu kayak gini nanti. Script. Nah, script itu seperti ini. Jadi kayak tulisan-tulisan
di Instagram gitu ya, suka ada yang nulisnya kayak gini. Lalu ada yang geometri. Nah, geometri nanti dia berhubungan dengan geometri gitu ya. Karena kita butuhnya itu hanya basic math, ya udah nggak apa-apa, kita buka basic math-nya aja. Lalu di sini kan tadi udah ya, m plus n berarti 2 plus 1. Oke, kita lanjut. Nah, kita geser dulu, jangan langsung enter. Kalau enter nanti seperti ini. Itu salah. Jadi nanti kalian pindahkan dulu ini ke sebelah kanan menggunakan kursor yang sebelah kanan gitu ya. Atau klik di sini juga apa-apa. Nah, kayak gitu udah normal lagi. Baru sama dengan lagi. Nah, kita masuk ke equation lagi. Nah, 2 kali 5 itu 10. Ditambah dengan 1 kali min 4. Min 4 langsung aja ya. Berarti min 4. Oh iya, tadi kan mau kita bikin fraction ya. Nah, di sini aku lupa nih gimana caranya. Nah, di sini tinggal kalian blok, terus klik fraction-nya, nanti ke sini. Nah, ini nanti tinggal dipindahkan ke atas. Nah, kayak gitu aja. Jadi nggak usah kalian hapus ya, ribet nanti. Nanti di sini 3. Nah, nanti ini sama dengan di situ kan 10 min 4 itu 6 ya. 6 bagi 3 itu adalah 2. Kayak gitu. Jadi nilai XP atau titik P-nya nanti 2. Nah, nanti misalkan di sini bukan titik P, titik titik M atau titik Z, itu boleh-boleh aja ya, tinggal ganti sesuai mau kalian. Nah, di sini kan ini ada di tengah ya. Supaya ada di pinggir, nanti kalian keluar dulu. Nah, itu. Atau kalian spasi gini aja. Nah, di spasi nanti dia langsung apa ya, ada di baris kiri atau aligned left. Aligned align. Oke, gitu ya. Oke, lanjut untuk sebelahnya sekarang MYB ditambah N dikali YA. Oke, M-nya tadi kan 2 ya. Jadi kalau di situnya dikurungin, kalian kurungin, ikutin. Nah, nanti di sini M-nya berapa? Tinggal diganti, yaitu adalah 2 dikali dengan YB. YB-nya min 1. Tutup lagi 2 kali. Kenapa? Karena tutup yang pertama tadi itu untuk minus 1-nya, tutup kedua untuk yang kurung sebenarnya, gitu ya. Lalu ditambah NYA. N-nya 1, YA-nya min 4. Berarti 1 dikali min 4. Oke, M plus N berarti 2 plus 1. Oke, nanti lanjutkan. Nah, oke, nah di sini kan tadi 2 dikali min 1, yaitu adalah min 2. Boleh dikurungin? Boleh. Terus ditambah 1 kali min 4 berarti min 4. Lalu 2 tambah 1 itu adalah 3. Lalu sama dengan min 2 plus min 4 ya, berarti min 6. Atau ini kan plus ketemu minus itu minus, jadi kayak min 2, min 4, atau ngutang 2, ngutang lagi 4, berarti banyak utang gitu ya. Jadi di sini min 6 bagi dengan 3. Nah, kalau tadi kan dapat XP-nya itu adalah 2. Kalau di sini ternyata beda sedikit, hanya ada tanda minusnya. Minus 2. Maka bisa kita ambil kesimpulan titik P itu berada pada koordinat 2, min 2. Seperti itu. Semoga mudah dipahami ya. Oke, satu bahasan lagi di sini yaitu mengenai formula jarak 2 titik. Nah, kalau kayak tadi nih,
Mana ya? Ini dari A ke D itu kan dia gampang ya, tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, tadi 7. Sedangkan kalau kamu mau nyari titik A terhadap titik E, itu gimana cara nyarinya? Kayak gitu. Sebenarnya ini adalah penerapan dari Pythagoras. Misalkan tadi dari A ke C deh yang dekat dulu. Ini kan gini, gitu ya. Nah, sebenarnya yang kita cari itu adalah jarak dari si titik A menuju titik C melalui sebentar. Nah, dari sini sampai sininya sebenarnya yang dicari. Cuma untuk mendapatkan yang hitam ini atau jarak dari A sampai C ini, kita harus tahu dulu dari sini sampai sini berapa, nanti sama-sama kita kuadratkan lalu diakarkan. Maksudnya gimana sih? Pusing? Oke, kita lanjut aja lihat di pembahasannya. Oke. Nah, ini pembahasan nih. Ini AB ada topinya nih. Ngapain ya dia? Nah, dia itu artinya jarak. Jadi jarak AB itu rumusnya X1 dikurangi dengan X2 nanti dikuadratkan, lalu nanti ditambah dengan Y1 dikurangi Y2 dikuadratkan. Habis itu nanti diakarin. Oke, lanjut aja, kita langsung eksekusi. Oke, diketahui titik M 1,3 dan N itu min 3,5. Maka jarak titik M terhadap N. Oke, kalau dibayangkan nih, titik M ada di kuadran 1 dan sedangkan titik N ada di kuadran 2. Dan dia agak sulit ya untuk mencari kalau kita kayak tadi, dilongkap-longkap gitu. Jadi dengan rumus tadi, ini ya rumusnya, X1 dikurangi X2 dikuadratkan, lalu ditambah Y1 dikurangi Y2 dikuadratkan, nanti diakarkan. Jadi akarin itu terakhir aja gitu. Nah, di sini X1-nya itu adalah 1. Dikurang X2-nya adalah min 3. Jadi di sini saya tambahin ya. X1-nya itu sama dengan 1. Lalu X2 ya, Y1-nya dulu deh. Y1-nya itu adalah sama dengan 3. Lalu X2-nya itu sama dengan min 3. Dan Y2-nya itu sama dengan 5. Kayak gitu ya. Jadi tinggal masukin nih X1-nya 1, X2-nya min 3. Karena dikurang tadi, di sini juga dikurang. Min 3-nya ya udah dari sini. Terus nanti dikuadratkan, Y1-nya 3 di sini, Y2-nya adalah 5. Nanti dikuadratkan juga. 1 dikurang min 3 berarti 1 min 3 atau min kali min plus. Jadi 1 tambah 3 itu 4 dikuadratkan. Lalu 3 min 5 itu adalah min 2 dikuadratkan juga. Kita cari 4 pangkat 2 itu 16. Min 2 pangkat 2 itu 4. Berarti 16 tambah 4 itu 20 di sini. Nah, sebenarnya cukup sampai sini pun boleh. Jadi min 20 akar 20 satuan itu boleh. Tapi untuk lebih sederhana lagi, 20 itu kan bisa kita pecah antara 4 dan 5 itu dikalikan ya. Nah, si 4 ini bisa kita akarkan atau bisa kita keluarkan dari dalam akar. Jadi di sini akar 4 itu 2, akar 5-nya udah diem aja di situ. Jadi sama aja 2 akar 5 satuan. Seperti itu. Oke, alhamdulillah kita sudah selesai membahas materi dari PowerPoint yang sudah saya bagikan pada minggu sebelumnya mengenai sistem koordinat. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk share video ini kepada teman-temannya supaya nanti makin banyak yang mengambil manfaat dari video ini. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan komentar di bawah. Nah, untuk kakak juga pengen tahu nih siapa aja yang sudah menonton video ini sampai akhir. Silakan tulis nama dan kelasnya di kolom komentar juga. Jangan lupa untuk di like dan subscribe. Semoga nanti kedepannya kita bisa membahas video-video lainnya.
See you next time. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan dan tetap mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.